Pihak Pemkab Pasaman Barat saat ini sudah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan dimulai Jumat kemarin hingga 10 Maret mendatang. Sejauh mana langkah BPBD Pasaman dalam hal penanganan korban gempa Pasaman Barat pasca gempa pada Jumat kemarin? Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Alim Bazar, Kepala BPBD Pasaman. Selamat malam Pak Alim. Malam. Pak Alim, tadi konfirmasi dari Kepala BNPB Suharyanto sudah ditemukan 10 jenazah atau 10 orang yang meninggal dunia, 4 orang masih dicari. Bagaimana perkembangannya saat ini terhadap orang atau korban yang dicari ini, Pak Alim? Ya, dapat saya sampaikan setelah kejadian tanggal 25 kemarin gempa yang kekuatan 6,2, memang pada pagi mungkin aktivitas warga sedang ada yang di rumah, kemudian ada juga yang sudah pergi ke ladang. Jadi yang di rumah ada yang tertimpa bangunan, menyebabkan cedera dan meninggal dunia. Kemudian ada warga 6 orang yang sudah pergi ke ladang. Itu saat kejadian karena ada tanah yang longsor yang menimbun anak sungai batang Kilangan. Jadi akhirnya tanah tersebut jadi kayak seperti bubur, seperti lumpur. Itu yang bergerak. Mungkin barangkali warga kita itu ada yang terseret. Atau juga ada yang lari sampai saat ini tidak bisa menyeberang. Jadi kita perkirakan tadi ada bertemu sudah menjadi mayat. Memang di dalam lumpur itu ditemukan. Kemudian sekarang kita dalam pencarian. Tetap kita pencarian, fokus pada pencarian. 10 orang ini saya konfirmasi merupakan korban yang tertimpa bangunan, termasuk juga korban yang terseret arus sungai ya, begitu ya Pak Alim? Iya. Kita di Pasaman, Pak. Di Pasaman kita 6 orang yang meninggal dunia. Yang 4 orang lagi di Pasaman Barat. Yang Pasaman Barat kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Tapi yang kita di Pasaman itu karena ada tertimpa bangunan, kemudian juga yang terseret longsor tadi. 4 orang yang dicari ini fokusnya di Pasaman atau Pasaman Barat, Pak Alim? Ini Pasaman. Pasaman itu di Kenagari Melampah. Kita di Kecamatan Tubonegari, Kenagari Melampah itu yang terparah dampaknya. Ya, diketahui ini hilang berdasarkan dari laporan pihak keluarga atau bagaimana Pak Alim atau dari pihak RT RW? Iya, dari pihak keluarga. Ada warganya setelah kejadian itu ada yang belum pulang. Fokus titik pencarian di titik mana Pak di Pasaman ini? Biasanya keluarganya kan tahu kemana pergi aktivitas warga ini. Jadi ke tempat dia beraktivitas itu fokus pencariannya. Saya ingin tahu Pak Alim, apa yang menjadi fokus dari tim gabungan saat ini dalam pencarian termasuk penanganan korban gempa? Ya, pertama kalau tim sekarang kita fokus pertama pendataan rumah-rumah warga yang rusak. Atau sekali lagi ada juga mungkin yang tidak terjangkau waktu sudah kejadian. Sekaligus kita mendata. Mungkin ada warga yang cedera atau warga yang rumahnya sudah roboh tapi belum tertangani. Alhamdulillah itu semuanya sudah tertangani. Kita bagi rumah yang roboh kita buatkan tenda, kita sediakan tenda penampungan, tenda pengungsian. Juga kita dirikan dapur umum. Kemudian untuk tim kesehatan yang dapat bantuan dari daerah tetangga, kita tempatkan juga di tempat-tempat pengungsian agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. Kemudian fokus pencarian bagi warga yang belum pulang, kita tetap untuk memfokuskan pencarian. Bagaimana tadi hasil rapat kita dengan Kepala Badan, jadi itu dalam 4 hari ini kita memfokus untuk pencarian. Baik, Pak Alim, saya ingin tahu juga nasib dari korban, ada informasinya puluhan orang luka-luka dari peristiwa ini. Bagaimana nasib mereka, apakah dirawat di rumah sakit atau di satu titik pengungsian dirawat, Pak Alim? Bagi yang kita rawat di puskesmas, bagian sudah ada yang pulang. Bagi yang parah, itu ada yang dirujuk ke rumah sakit terdekat. Ini penanganannya kemarin di puskesmas, di Ladang Panjang, puskesmas Kecamatan Tubonegari yang berada di Ladang Panjang, di mana yang tertangani di puskesmas kita tangani di sana, dan bagian kalau tidak tertangani kita rujuk ke rumah sakit umum terdekat. Informasinya ada 10 orang nih yang mengungsi saat ini. Apakah benar Pak Alim, apakah jumlah korban yang mengungsi bertambah hingga malam hari ini? Gimana?
Korban yang mengungsi ada jumlahnya berapa Pak di Pasaman, termasuk juga Pasaman Barat, Anda punya informasinya? Banyak, Pak. Banyak Sebab sekali. masyarakat trauma, masih ada rasa trauma karena gempa kecil. Jadi mereka berlarian, jadi belum berani masuk ke rumah. Jadi itu makanya mereka di tenda-tenda tidurnya. Baik, hingga malam hari ini apakah masih terjadi gempa susulan Pak Alim dan apa himbauan dari PPBD terhadap warga masyarakat agar tidak panik Pak Alim? Ya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau gempa ini kan masih ada gempa-gempa, tapi kekuatannya sudah mulai berkurang. Tapi kita tetap memberikan pengertian kepada masyarakat. Biasanya ada berita-berita hoax, jadi kita sampaikan jangan termakan oleh berita-berita hoax. Ada kekuatan gempa yang lebih besar, ini di sana. Hari ini ada air bah yang mau turun. Jadi kita untuk mengantisipasi itu, kita sudah sampaikan kepada masyarakat melalui publikasi kita ke lapangan. Kalau memang ada, kita sudah susur sungai. Kalau ada nanti ada genangan air, kita susur sungai. Setelah itu kita beritahu kepada masyarakat untuk tetap tenang. Namun kita bagi masyarakat yang mendirikan tenda-tenda secara mandiri, kita sarankan ke tempat yang lebih aman, yang tidak dekat bangunan, tidak dekat pohon-pohon, tapi yang lebih aman, yang lebih tinggi, dan tidak membahayakan bagi jiwa mereka. Baik, sejumlah mitigasi early warning system Anda informasikan kepada warga, tapi Anda punya informasi dari BMKG apakah ada potensi cuaca buruk akan terjadi di Pasaman maupun Pasaman Barat, Pak Alim, atau bentuk mitigasi apa yang disampaikan oleh BMKG terhadap BPBD? Ya kita kalau situasi sekarang kan cuaca apa, kita tetap waspada. Sama sekali kalau hujan lebat itu di daerah hulu sungai kita tetap mewaspadai. Baik, kalau boleh tahu Pak Alim, ini sebenarnya Anda juga katakan tadi mayoritas dari korban yang meninggal dunia ini berada di anak sungai. Aktivitas apa yang mereka lakukan? Apakah mereka ini memang bekerja di pertanian sehingga berada di tepi sungai atau bagaimana Pak Alim? Ini bukan sungai, Mas, tapi Ya? ini ada anak sungai. Anak sungai? Anak sungai kecil itu biasanya di pinggir-pinggir di bantaran anak sungai itu mereka bikin ladang. Tanaman ada seperti jagung, seperti ya palawija lah yang mereka tanam di sana. Jadi ini anak sungai ini dalamnya biasa 2 meter. Jadi pada saat itu memang naik. Jadi anggota kita TRT waktu susur sungai, pergerakan itu biasanya lebar sungai itu 2 meter menjadi sampai 20 meter dengan ketinggian 6 meter. Oke. Seperti apa namanya, seperti yang meleleh. Baik, ini potensi bahaya cukup tinggi ya Pak berada di anak sungai ini. Pak Alim, kembali kita ke nasib pengungsi di sana. Apa yang mereka butuhkan saat ini pada malam hari ini? Apakah listrik juga padam di sana Pak Alim? Listrik tidak padam, tapi karena berjarak sedikit dari pemukiman, memang ada beberapa genset kita butuhkan juga. Kemudian penerangan listrik, kemudian juga karena mereka tidur di luar, jadi selimut, kemudian juga matras tempat tidur bagi mereka. Karena ini tanahnya cukup dingin kalau sudah malam hari. Baik, 14 hari ke depan apa yang akan dilakukan oleh tim gabungan Pak Alim? Apakah fokus satu koordinasi di titik pengungsian atau ada informasi yang akan disampaikan di satu lokasi Pak Alim? Kita komprehensif kita penanganan dalam masa tanggap darurat ini. Pertama pendataan masyarakat korban juga rumah-rumah yang rusak itu kita fokuskan, kemudian juga pencarian warga yang masih belum kita temukan. Mudah-mudahan mereka ini tidak dalam bahaya. Barangkali mungkin ada yang pulang kembali ke rumah saudara-saudara yang jauh, belum berani ke rumah. Nah, jadi kita harapkan. Baik, Pak Alim Bazar, Kepala BPBD Pasaman, kita harapkan memang tim gabungan ini bisa menemukan 4 orang yang dinyatakan hilang dalam proses pencarian dan penanganan korban gempa Pasaman ini juga bisa dilakukan efektif di 14 hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Alim Bazar. Selamat malam. Malam.